Bentrokan bermula saat sejumlah mahasiswa melakukan unjuk rasa di Hari Pendidikan Nasional dengan membakar ban bekas. Polisi membubarkan paksa unjuk rasa karena waktu untuk demonstrasi sudah habis. Mahasiswa yang tidak terima aksinya dibubarkan langsung melakukan perlawanan dengan melempari batu ke polisi. Salah satu warga yang berada di kawasan itu turut terkena lemparan batu. Warga bersama polisi langsung melakukan perlawanan dan penyisiran ke dalam areal kampus. 6 orang mahasiswa yang saat itu tertangkap langsung dibawa ke Polrestabes Medan. Dalam aksinya, mahasiswa menolak penindasan terhadap guru, meminta pendidikan gratis, dan memberikan hak belajar bagi seluruh warga Indonesia. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk, saya Doni De Keizer. Pemirsa, beberapa survei menyebutkan tingkat intoleransi dan radikalisme di Indonesia semakin meningkat dan kini menjangkiti kelompok usia muda. Kenyataan itu tentu sangat memprihatinkan sekaligus mendorong negara agar tidak tunduk kepada kelompok-kelompok intoleran dan memunculkan radikalisme. Selain itu pemirsa, elit-elit politik sebaiknya menghentikan upaya memanfaatkan isu-isu intoleransi dan isu radikalisme dalam mendulang dukungan politik. Mampukah negara bertindak tegas mengikis intoleransi dan radikalisme, utamanya yang kini menyasar usia muda? Lalu sejauh apa pendidikan humanis yang mengedepankan toleransi dan anti radikalisme mampu menangkal gerakan intoleran dan radikalisme? Itu yang akan kita diskusikan pemirsa. Telah hadir bersama saya di studio Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, dan nanti juga akan bergabung bersama kita Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor Naipospos. Selamat malam Pak Agus, apa kabar? Selamat malam. Baik. Sehat Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Agus, apakah cocok kalau kita katakan sekarang Ibu Pertiwi sedang bersedih melihat intoleransi di negara kita? Komentar Anda? Kelihatannya kita harus mengatakan demikian adanya karena dari berbagai gejala yang kita lihat yang sebetulnya tidak perlu terjadi apabila kita masih percaya dan memegang teguh bingkai-bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. 4 pilar itu ya Pak Agus ya? 4 pilar ya. Di Lemhanas kita namakan itu adalah konsensus kebangsaan, konsensus dasar kebangsaan. Jadi kalau para generasi pendiri bangsa pada tahun 1945 sampai kepada konsensus dasar 4 dokumen tersebut, dengan menyadari karena karakteristik bangsa kita yang begitu bineka, maka pada hari ini kita tidak melihat adanya perubahan pada karakteristik bangsa, maka mengapa kita harus meninggalkan 4 konsensus dasar kebangsaan tersebut? Itu yang kelihatannya lepas. Tentu ini semua dihadapkan kepada perkembangan dinamika yang ada di lingkungan strategis. Di antaranya adalah bahwa era globalisasi yang menyebabkan pudarnya batas-batas kebangsaan menimbulkan persaingan, tidak hanya saja persaingan di bidang politik atau ekonomi, tetapi juga terutama adalah persaingan ideologis. Kita merasakan bagaimana ideologi yang di masa lalu tidak pernah kita kenal, dan kita hidup dengan tenang dan damai dengan ideologi yang berasal dari dalam kandungan bangsa sendiri, sekarang bisa masuk. Hal ini memberikan kita peringatan untuk meningkatkan daya saing Pancasila dan mencari nilai implementasi Pancasila sehingga kita bisa merasakan bahwa Pancasila memang hadir sehari-hari dalam lingkungan kita dan kita bisa merasakan apa arti Pancasila dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Pak Agus, kalau kita bicara pemahaman atau paham radikalisme, intoleransi, itu sekarang mulai banyak masuk dan menyasar di kalangan generasi muda, anak-anak sekolah. Nah, coba kalau kita bandingkan hal-hal yang sebenarnya kontra radikalisme, kontra intoleransi, di era saya dulu, Pak,
lagu kebangsaan itu setiap hari kita nyanyikan. Upacara bendera bukan sekedar dalam peringatan-peringatan tertentu, tapi secara rutin dilakukan. Itu mungkin hal sepele Pak Agus, tapi ternyata kan dampaknya sekarang tidak bisa mengimbangi paham-paham yang radikal tadi Pak. Jadi Pancasila sendiri kurang dipopulerkan dalam bentuk formal. Bagaimana ini? Ya, ini saya merasakan adalah akibat euforia demokrasi. Euforia dan demokrasi. Bahwa demokrasi itu tidak terlalu untuk mencari pada tatanan yang lebih baik, tetapi lebih banyak merupakan reaksi dari tatanan-tatanan sebelumnya, yaitu tatanan Orde Baru, seolah-olah bahwa apa yang menjadi praktek Orde Baru itu salah. Dan itu buruk, dan harus dihapus dan harus diganti. Jadi seharusnya nggak boleh digebiauya ya Pak ya? Ini apa-apa yang dari Orde Baru semua jelek gitu kan? Kita dulu punya BP7, Pak Agus masih ingat ya? Sebenarnya apa yang disampaikan BP7 kan bagus ya Pak ya? Bagus. Kenapa tidak dihadirkan kembali? Walaupun mungkin dalam bentuk yang berbeda lembaganya. Ya sekarang aspirasi semacam itu mulai muncul dan patut perlu untuk terus kita dorong sehingga memang BP7 yang sudah melaksanakan tugasnya di masa lalu, kita melihat bahwa sebetulnya untuk mencari nilai instrumental atau nilai implementasi dari Pancasila, BP7 sudah melaksanakan tahapan yang paling mendekati, yaitu menjabarkan Pancasila dalam implementasi sebagaimana kita kenal, 36 butir, 45 butir pada waktu itu. Itu adalah tahapan yang paling dekat dengan kenyataan yang pernah kita capai. Hal-hal itulah yang harus kita lanjutkan untuk memberikan makna kehadiran Pancasila secara konkret dan memberikan arti bahwa memang ada artinya bagi warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Kalau kita bicara tentang Lemhanas, ini kan bisa jadi garda atau pengawal Pak ya, Pancasila sendiri. Bagaimana nilai-nilai Pancasila, NKRI atau 4 Pilar itu ada betul dalam program yang diajarkan di dalam Lemhanas. Tapi kan target radikalisme sekarang menyasar anak muda Pak. Nah kalau pintu garda terdepannya untuk Lemhanas, pintu masuknya di anak muda bagaimana Pak? Untuk menangkal radikalisme. Kalau Lemhanas udah aman lah pasti. Kita melihat di mana pintu masuknya. Kita melihat bahwa kegiatan-kegiatan mereka adalah pada bentuk-bentuk kegiatan yang memang dimasuki oleh generasi muda, sekolah, kemudian organisasi kepemudaan, mungkin juga organisasi-organisasi pendidikan keagamaan, pesantren, betul begitu. Nah, hal-hal di situ yang perlu kita lihat di mana sebetulnya masih letak dari kelemahan-kelemahan sehingga ada kekosongan-kekosongan yang kemudian diisi oleh pandangan-pandangan ataupun ciri-ciri ekstrim yang kemudian diadopsi oleh generasi muda karena adanya kekosongan-kekosongan tersebut. Yang harusnya diisi oleh negara. Oleh negara melalui berbagai macam instrumen seperti kurikulum. Seperti tadi dikatakan, mengapa upacara bendera dihapuskan? Apakah generasi muda kita itu bangga untuk melihat warna kebangsaan merah putih dalam bentuk bendera yang dikibarkan setiap hari Senin atau hari apapun itu? Kemudian juga apakah generasi muda itu memahami sejarah kebangsaan kita, dari mana kita berasal, betapa besar pengorbanan generasi masa lalu untuk bisa mendirikan yang pada akhirnya berbentuk sebuah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka. Hal-hal itu sekarang yang kelihatannya terasa ada kekosongan di dalam proses belajar mengajar dan pembekalan. Tidak saja pembekalan bagi pengetahuan, tetapi juga pembekalan bagi rasa kebangsaan para generasi muda tersebut. Bukan soal sekedar menghafal lagu kebangsaan yang harus diakui Pak Agus, banyak generasi muda lupa lirik lagu kebangsaan. Jangankan generasi muda, yang senior pun banyak yang lupa gitu kan. Tapi bagaimana nilai-nilai itu kan meresap dalam sanubari setiap orang Indonesia dan itu sejak usia dini harusnya ya. Betul. Pak Agus, kita akan coba hubungi Bonar Naipospos. Sampai saat ini kita masih menanti kehadiran Bonar Naipospos. Kita coba hubungi melalui sambungan telepon. Bang Bonar, selamat malam.
Selamat malam Mas, maaf masih di perjalanan. Iya, kita tetap tunggu kehadiran Bang Bonar di studio ya. Ya, Saya mau maaf minta ya. komentar Bang Bonar dulu terkait dengan radikalisme. Ini seberapa mengancam sebenarnya kondisinya saat ini? Kami pernah mengadakan sebuah survei ya di 2 tahun lalu Ya. di 140 SMA negeri di Jakarta dan Bandung ya. Ya. Survei itu menemukan 8% siswa ya mendukung Bang Bonar Tigor. kita ke kelompok ISIS ya. Agak terputus tadi suaranya, bisa diulang. 8% mendukung apa? Mendukung penerapan syariat Islam. Oh, ya. itu angka yang cukup signifikan itu. Iya, kemudian mendukung pendirian negara Islam. Bahkan yang 3%-nya adalah simpatik terhadap perjuangan yang dilakukan oleh ISIS. Ini di kalangan anak umur berapa ini? Ya kalau mereka waktu itu kita ambil sampel adalah pelajar SMA kelas 2 dan kelas 3. Oh, Ya. berarti ini sudah lampu merah ya? Dalam Iya. Ya, Bang Bonar, posisi sekarang di mana? halo. Ya, saya mengalami kesulitan mendengarkan suara Anda secara utuh. Posisi sekarang di mana nih, Bang? Saya lagi lewat belakang ya untuk Oke, sudah dekat berarti ya. Kalau Iya, gitu, iya. kita tunggu di studio Bang Bonar Iya, Tigor iya. dari Pos-Pos Oke. ya. Iya. Baik, kami tunggu kehadirannya. Pak Agus, ini riset saja membuktikan kalau kita bicara sekedar angka, 8% mungkin kecil. Tapi kalau dibandingkan 8% untuk anak usia remaja tadi, ini ancaman yang maha dahsyat, Pak. Apa yang akan terjadi kira-kira kalau terjadi pembiaran? Ya, logika mengatakan bahwa kalau itu dibiarkan tanpa ada usaha untuk mengembalikan dari nilai dan implementasi Pancasila, maka pembesaran dari angka ini tidak akan mengalami hambatan ataupun perlawanan, dan cenderung akan bisa semakin membesar ke masa depan. Tentu itu akan sangat berbahaya. Dan untuk itu memang kita harus bisa menemukan sebabnya dan mencari solusi berdasarkan sebab yang kita temukan agar pembesaran dari angka tersebut tidak terjadi. Pak Agus, menurut Anda apakah negara lalai, lengah, atau kecolongan? Aspeknya banyak. Tidak bisa dilepaskan juga dari, kita juga tidak bisa mengatakan negara. Ini semua ada tanggung jawab kita bersama. Kita semua. Seperti yang dikatakan oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito, suarakan suara-suara pendukung dan yang mendukung Pancasila. Jangan dibiarkan ini diserahkan hanya kepada pemerintah atau kepada aparat. Sebagai contoh misalnya dari ormas, itu bisa saja begitu melihat tanda-tanda yang mencerminkan dan memberikan simbolisasi daripada ekstremisme, itu segera untuk dilawan. Misalnya adanya spanduk-spanduk. Berbuatlah sesuatu, misalnya dengan melakukan kegiatan menurunkan spanduk-spanduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan yang menghasut, berbau kasar gitu. Itu bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat ya. Manapun. Tidak perlu apa-apa aparat gitu, Pak ya. Betul. Baik, Pak Agus, kita break dulu, Pak. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami dalam Prime Time Talk.